Halo semuanya, selamat datang di Garasi Drift. Kali ini kita akan nge-review build yang menurut gue hype banget di Jakarta, yaitu Honda S2000 dengan body kit JS Racing. Sebelumnya terima kasih banyak Mas Bronto dari Elite yang udah minjemin kita mobilnya untuk di-review. Ini adalah Honda S2000 AP1 yang udah di facelift jadi AP2. Dari mulai lampu depan, soft top, dan lampu belakangnya. Tapi bukan itu yang paling spesial di mobil ini. Yang paling spesial adalah body kitnya JS Racing. Seperti yang kalian tahu, JS Racing adalah tuner asal Osaka, Jepang yang ngebuat berbagai macam parts Honda untuk bisa dipakai balap dan dipakai di harian juga. Tapi menurut gue, untuk body kit S2000-nya ini sedikit radikal, ini ekstrim banget dan keren banget. Bumper depannya ini didesain untuk track banget. Emang mereka itu developnya di balapan-balapan yang ada di Jepang. Ini bagian lips bawahnya ini karbon semua, dan di bagian sini ada kanarnya yang menurut gue desainnya manis banget sih. Bumper bagian depannya ini bener-bener polos, hampir tanpa lubang, supaya bisa ngarahin angin ke bagian samping ataupun ke bawah biar ngedorong si splitternya ini supaya downforce-nya makin gede. Di bagian sini ada sedikit sirip-sirip, mungkin untuk ngilangin rak yang ada di dalam bumper. Untuk bagian moncongnya ini maju banget, nambah sekitar 10 cm total panjang mobil. Ini bikin aerodinamis pastinya karena turun banget, tapi tetap ada lubang untuk cooling radiator dan oil coolernya. Di sini ada optional, ini adalah brake duct, jadi ini bisa diarahin ke rem kiri dan kanan karena ini peruntukannya untuk track use banget si JS Racing body kit ini. Seperti yang gue bilang, ini lampu depannya udah ganti pakai lampu depan AP2 S2000, dan di bawahnya lampu ini ada stiker yang tulisannya adalah wajah. Kalau diartikan adalah seni, karena emang menurut gue mobil ini penuh dengan seni juga sih. Dan bagian kap mesinnya udah ganti pakai Seibon karbon. Seibon tuh udah salah satu merek karbon yang paling keren sih menurut gue. Lanjut kita ke bagian fendernya. Ini fender yang gede banget sih. Emang fendernya S2000 itu udah gede karena dia itu kan bagian ban depannya maju banget karena mesinnya ada di belakang poros ban depan. Makanya fendernya jadi gede banget. Udah gede, ini di wide body jadi makin gede lagi. Dari standar itu nambah sekitar 7 cm setiap sudutnya. Jadi kiri kanan nambah 14 cm. Itu signifikan banget. Kenapa sih harus lebar? Karena biar bisa pakai velg yang gede banget dan ban yang lebar. Untuk bagian bawahnya si fender ini ada sirip-sirip yang gunanya mungkin untuk ngilangin drag yang ada di belakang roda. Karena bagian bawah belakang roda ini adalah tempat yang paling banyak turbulence setahu gue. Jadi mungkin ini ada hitungan-hitungannya supaya bisa ngilangin turbulence di bawah sini. Dan ini kelihatan keren banget. Ini terlihat seperti mobil balap banget. Dan untuk bagian yang paling gue suka, waduh, hujan-hujan. Kita cabut dulu, cabut. Terus. Hujannya udah reda dan kita kembali ke fender. Bagian yang paling gue suka adalah radiusnya ini naik daripada radius standarnya fender standar. Jadi fitment velgnya bisa naik banget. Rada sedikit kayak mobil-mobil balap DTM atau GT2 gitu karena naik banget posisi bannya. Dan kita lihat fendernya dari samping jadi tipis banget. Itu yang bikin body kit ini spesial banget menurut gue. Tapi desain yang emang aerodinamis ini ada sedikit drawbacknya. Kalau kena hujan langsung ada genangan tapi diginin mah hilang, kena angin juga hilang pas ini. Ini bisa main Hot Wheels juga, lompat dari sini mendaratnya di fender belakang. Enggak lah, bercanda. Nah, bagian side skirtnya ini juga menurut gue bagian body yang stand out banget karena dia ini lebar, cukup lebar loh ini. Ini keluar masuk mobil jadi rada sedikit lebih susah karena ada penghalangnya jadinya. Tapi ini juga fungsional banget. Ini side skirt yang berfungsi juga sebagai semacam splitter untuk di bagian samping. Jadi misalnya mobil lagi melaju itu kan bagian atas tekanan udaranya akan lebih tinggi daripada bagian bawah. Jadi bakal ada
pengalihan udara ke samping. Karena ya jelas dong, dari tekanan tinggi ke tekanan yang lebih rendah. Tapi karena ada side skirt yang nongol ini, justru udara yang melaju dari atas ke samping ini neken si side skirt, bikin bagian tengah ini downforce-nya lebih dalam lagi. Itu fungsinya splitter dan side skirt sebenarnya. Dan ini desain side skirt-nya juga flawless masuk ke bagian fender belakang. Yang lebarnya fender belakang ini wide body-nya juga sama kayak di depan, 7 cm. Cukup lebar banget. Di sini kita bisa lihat bagian standarnya ini sama bagian over fendernya. Beda kalau yang di depan kan nggak kelihatan. Dari bagian belakangnya si over fender ini rata ke atas, nggak ngebulet ke bawah. Maka dari itu di bawah sini ada bagian yang surface yang lumayan lebar, ada lubangnya di sini, dan lubang yang gede banget di belakangnya. Ini fungsinya untuk ngilangin drag yang ada di dalam over fender. Over fender tuh sebenarnya nangkep udara banget, itu dragnya tinggi banget. Dilanjutin lagi sama diffusernya. Bahannya karbon. Ini sebenarnya jadi satu sampai ke bagian tengah sana, tapi ada semacam aksen kisi-kisinya yang mirip sama ya di fender depan. Di bagian belakangnya, seperti yang gue bilang, lampu belakangnya udah di facelift pakai lampu belakangnya AP2, tapi bumpernya yang bikin stand out banget karena ada lubangnya di sini. Biasanya lubang yang fungsinya untuk ngilangin drag di bumper belakang itu nggak dibikin secantik ini gitu. Ini lubangnya cantik banget dan berfungsi juga untuk jadi lubang knalpot. Jadi knalpotnya dua kiri kanan. Kenapa knalpotnya itu keluar di bumper bukan di bawah? Karena knalpot itu sebenarnya bukan sesuatu yang didesain secara aerodinamis. Jadi kalau ada di bawah pasti itu ngeganggu angin yang udah diarahkan oleh si splitter-splitter ini. Dan bentuk bumper belakangnya ini emang sangat fungsional, gabung sama splitter-splitter karbon yang nyambung dari samping tadi. Dan di bagian atas bagasi ada wing Voltex Style Type 3 yang bahannya dari karbon, dan ini pasti nambahin downforce secara keseluruhan juga. Dan kalau kita lihat dari belakang, rada jauh dikit, bagian belakangnya ini jadi kayak robot ya, kayak Gundam, karena agresif banget semua bentuk-bentuk dari body kit dan wingnya. Sekarang kita lihat bagian velgnya. Untuk velgnya menggunakan TE37V ring 18 lebar 9,5 untuk bagian depan. Jadi TE37V ini rada sedikit lebih celong dibanding TE37 biasa karena dia rada sedikit beda desain lipsnya. Jadinya ini bisa punya offset yang kecil banget. Ini offsetnya 18, keluar banget keseluruhannya, jadinya bisa ngeratain velgnya ini sama over fender yang 7 cm tanpa spacer sedikit pun, karena saat pemilihan velg ini emang udah dihitung sesuai sama fendernya. Dan gue suka banget fitmentnya, nggak keluar kayak mobil drifting, rada sedikit masuk di dalam fender. Tapi ini yang bikin makin mirip sama mobil-mobil touring DTM atau GT2 gitu deh. Keren menurut gue. Dan velg ini dibalut dengan ban Yokohama Advan Neova dengan lebar 265, profil 35. Jadinya ini ban ngotak banget dan cocok banget di velgnya. Di baliknya ada Big Brake Kit Endless 4 pot dengan rotor 350 mm. Untuk bagian velg belakangnya sama kayak velg depan, TE37V, tapi bedanya yang belakang ini lebarnya 10,5. Karena 1 inci lebih lebar dibanding bagian depan, bannya butuh ban yang lebih lebar juga. Makanya ini dibalut dengan Yokohama Advan Neova dengan lebar 295, profil 30. Cukup lebar. Setahu gue ini Advan Neova terlebar yang ada di ring 18. Karena hujan lagi, jadinya mobil kita masukin ke dalam bagian lift ini untuk kita review bagian interior dan mesinnya. Dan kebetulan nanti juga kita akan angkat ke atas lift supaya bisa lihat bagian kolong dan kaki-kakinya. Kita mulai dari interior. Ya ini interiornya, tapi supaya lebih terang pas kita nge-review interiornya, kita buka dulu karena kebetulan mobil ini adalah roadster.
Interiornya banyak banget yang udah dimodifikasi dari mobil ini dan banyak banget sentuhan karbonnya, dari mulai cover bagian instrumen cluster ini, dan instrumen cluster S2000 tuh digital tapi digital tahun 2000-an gitu. Untuk setirnya ini udah ganti pakai JS Racing Suede dan ini enak banget. Pencet-pencetannya, tombolnya itu bener-bener driver oriented banget. Kita mau ganti AC nggak perlu jauh-jauh tangannya, mau naik turunin suhu, habis itu kita juga misalnya mau mute atau naikin turunin volume audio tuh nggak jauh dari tangan. Jadi ini benar-benar driver oriented banget. Di samping instrumen cluster ada TV-nya, ini ada kamera mundurnya. Tadi gue mundur pakai ini, enak sih. Walaupun kaca spion sebenarnya rada sedikit susah dilihat karena saking lebarnya si over fender. Yang gue suka banget ada Mugen Carbon Shift Knob. Ini enak banget loh ternyata megangnya. Dan ini gearboxnya 6 speed short shift. Jadi untuk kita ganti giginya ini bisa dengan waktu yang sangat cepat banget. Jadinya kita nggak buang-buang waktu pada saat kita lagi di track, karena sepersekian detik itu sangat pengaruh. Bagian sini juga ada karbonnya lagi. Dan di bagian belakangnya sini tempat naruh tangan ini udah di retrim pakai Alcantara dengan ada stitchesnya ini warna kuning. Keren banget sih, ini bikin simple, rapih, clean. Tapi nggak cuma bagian sini doang yang di retrim, bagian dashboard keseluruhan ini juga udah di retrim Alcantara dengan ada jahitan-jahitan yang menurut gue bikin jadi stand out gitu. Keren banget. Bagian bawahnya juga sini udah di retrim, bagian door trim juga udah Alcantara. Kecuali di bagian bawahnya sini sedikit ada kulit, tapi ada jahitan-jahitan kuningnya juga. Dan nggak cuma itu, di bagian atas rocker panel ini juga udah di retrim Alcantara. Detailnya cukup menarik di mobil ini. Banyak sentuhan-sentuhan kecil yang bikin malah jadi stand out di interiornya. Dan karpetnya juga JS Racing. Ini pasti nyarinya susah nih, karpet JS Racing untuk S2000. Joknya ini udah ganti pakai Bright Euroster yang posisi duduknya ini salah satu yang paling enak di antara semi bucket lainnya. Biasanya semi bucket tuh dia rada lebih besar, tapi ini karena emang mobilnya kecil jadi butuh jok yang kecil juga supaya bisa muat di interiornya. Di baliknya nih, ini ada yang keren banget nih. Ini cover roll bar ya. Baliknya kan ada besi nih. Tapi ini di cover pakai karbon. Nah, ini bikin keren banget. Kalau lagi dibuka kayak gini jadinya kelihatan banget karbonnya. Bolak-balik belakangnya juga. Jadi kalau dari belakang kelihatan juga karbonnya, dari depan kelihatan karbonnya. Ya, menurut gue cukup untuk interior. Kita lanjut ngeliat ke bagian mesin. Ya, ini adalah mesinnya F20C. Untuk bagian mesin banyak yang udah dimodifikasi juga, mulai dari bagian header knalpot sampai ke belakang itu pakai JS Racing sesuai body kitnya. Untuk air filternya ini, air filter boxnya pakai ARC, dan yang gue suka di bagian depannya ini udah ada air duct karbonnya ini untuk ngarahin semua udara dari bagian lubang depan masuk ke radiator. Radiatornya ini pakai Koyorat. Dan udah pakai strut bar Cusco. Enak banget ngelihat mesinnya mundur banget. Jadi strut barnya bisa ada di depan mesin, bukan di belakang mesin ya. Karena ini mesinnya jatuhnya mid engine, tapi ada di bagian depan. Karena ada di belakang poros ban depan. Dan di bagian brake boosternya ini ada sedikit modifikasi, dikasih tambahan bracing. Ini fungsinya adalah supaya si brake boosternya ini nggak maju sedikit pun kalau kita injek lagi heavy braking gitu. Feel-nya jadi jauh lebih enak pastinya kayak gini. Ini lumayan oke sih untuk dicontoh di mobil-mobil kita yang lain, karena ada beberapa bullhead yang sedikit lentur, jadi ngeremnya ngedorong sedikit si bullheadnya. Bagian puli-pulinya udah ganti pakai Toda Racing Red Pulley. Ini gunanya supaya pulinya makin enteng, jadi lumayan lah nambahin HP walaupun hanya sedikit. Dan bagian clutch-nya atau koplingnya udah pakai ACT twin plate. Ini nendang banget, tadi mindah-mindahin mobil ini rada sedikit susah, tapi pastinya nggak akan slip ini ACT twin plate ini. Di bagian atasnya udah pakai cover karbon untuk nutupin coil-coilnya, dan keseluruhan mesin ini pakai manajemen Haltech Platinum Sport.
Ya, cukup untuk mesinnya. Sekarang kita naikin aja mobil ini ke atas lift. Tapi sebelumnya kita naikin dulu coilovernya, karena ini sebenarnya pakai air cup dari Stanspart yang bisa naik 3-5 cm. Jadi simpel banget, kita tinggal pencet satu tombol, mobilnya langsung naik. Dan berhubung belum digeber ini mobil, kita dengerin suara knalpotnya. Ya, ini adalah tampak bagian bawah dari mobil ini. Rada sedikit kotor karena sebelum dibawa ke sini habis dipakai track day, disentul dan hujan-hujanan. Jadinya ya rada beberapa ada yang kotor. Splitter bagian depannya ini cukup dalam ya, sampai hampir ke bagian kolong mesin. Ini juga pastinya nge-improve downforce-nya banget sih. Untuk bagian footwork-nya ini banyak banget yang udah pakai Cusco, kayak bracing-bracingnya Cusco, terus bagian stabilizernya ini juga pakai Cusco. Chamber armnya udah pakai hard rest dan coilover pakai Tein yang two-way. Di atasnya pakai Stanspart air cup. Nah, air cup-nya tadi handy banget, kita bisa naikin mobil ke atas lift tanpa harus ganjel-ganjel walaupun mobilnya ceper. Tinggal naikin air cup-nya doang. Enak banget. Dan di bagian spakbornya ini ada yang menarik menurut gue, karena body kit lain gak sedetail ini sampai bikinin inner fender. Ini dari JS Racing udah ada inner fendernya, karena inner fender standar pastinya nggak bisa kepasang kayak di Rocket Bunny ataupun di Vertex. Itu kita harus bikin custom inner fender, dan ini udah dibuatin jadi nggak usah capek-capek buat lagi. Untuk bagian belakang nggak terlalu banyak perubahannya, tapi stabilizernya udah ganti dan camber armnya juga udah pakai hard race. Cuma di belakang ini kita bisa lihat jelas air cup-nya kayak gimana. Jadi air cup itu fungsinya kurang lebih mirip sama kayak Airsus, tapi bedanya tetap pakai per. Ini kita bisa lihat pernya, tapi di atasnya itu ada pelongsong, itu sebenarnya piston, itu yang bisa ngedorong si pernya yang bikin mobilnya jadi lebih tinggi. Gitu sih, simpel banget. Untuk pembahasan bagian kolong cukup, sekarang kita turunin mobilnya. Ya, overall ini adalah S2000 yang super banget. Dasarnya udah keren, S2000 ditambah lagi dengan modifikasi yang proper banget menurut gue. Semua body kitnya dan semua modifikasinya itu fungsional, itu yang bikin gue suka banget dari body kit si JS Racing ini. Terima kasih banyak Mas Bronto dan The Elite udah minjemin kita mobilnya. Mohon maaf kita nggak bisa test drive mobilnya karena hujan, dan ini mobil lebar, rada sedikit ngeri bawanya daripada mobil orang lecet gara-gara kita test drive. Jadinya kita nggak test drive. Ya, sampai ketemu di video selanjutnya. Keep driving safe and goodbye.